perlunya peningkatan wakaf saham perusahaan terbuka melalui sekuritas, dan juga wakaf saham atau wakaf sukuk UMKM melalui SCF Syariah. Apalagi sekarang ini OJK sudah mengeluarkan security crowdfunding untuk sebuah aset-aset wakaf. Kami di KNKS juga bersama Badan Wakaf Indonesia telah bersama-sama merumuskan peta jalan wakaf nasional 2024-2029. Wakaf perlu memiliki visi sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Kita perlu melakukan inovasi dan diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi proses wakaf. Nah, wakaf saham adalah bagian dari inovasinya. Perlu peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif. Perlunya peningkatan wakaf saham perusahaan terbuka melalui sekuritas, dan juga wakaf saham atau wakaf sukuk UMKM melalui SCF Syariah. Definisi wakaf secara umum sendiri tertuang di dalam undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ya, dan juga ada di PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf, ya, bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini menariknya di wakaf ini adalah wakaf ini bisa secara permanen, bisa juga dengan jangka waktu tertentu. Semua benda bergerak yang diatur oleh undang-undang ini, maka dia bisa diwakafkan sepanjang dia tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh surat berharga di dalam pasal 21, yang pertama adalah saham. Ada saham yang sifatnya perusahaan tertutup, ada saham yang sifatnya perusahaan terbuka. Kemudian surat utang negara, obligasi. Apalagi sekarang ini OJK sudah mengeluarkan security crowdfunding untuk sebuah aset-aset wakaf. DSN ini sudah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang pasar modal. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Najir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi dan peruntukannya. Jadi kalau umpamanya wakif meminta, tolong nanti hasilnya berikan kepada organisasi ini, ya, maka jatuhlah wakaf ahli. Kalau wakifnya minta silakan diberikan buat kemaslahatan umat, maka jatuhlah wakafnya itu menjadi wakaf khairi. Wakaf saham, ada perusahaan terbuka, ada perusahaan tertutup. Yang tentunya kalau terbuka ini pasti dengan bursa. Jadi kalau cash wakaf link sukuk, cash wakaf link deposit sudah ada, maka sekarang kita ciptakan lagi namanya cash wakaf link capital market. Wakaf saham itu mulai tahun 2019. Perjalanan di tahun 2001 sampai 2022, ya kalau misalnya kalau dilihat jumlah wakifnya dari tahun 2001 itu sekitar 208, 2023 itu 368. Kalau wakaf uang itu yang menjadi wakafnya itu adalah uang. Tapi kalau wakaf melalui uang, atau mas tadi wakaf dengan uang, yang menjadi pokoknya itu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang memang diketahui oleh wakif. Wakaf uang itu boleh diinvestasikan di dalam pasar saham untuk beli saham. Sementara wakaf melalui uang nggak bisa, kecuali kalau memang najir dengan wakif bicara, mau nggak nih berwakaf, nanti wakafnya diberikan saham. Wakaf diberikan saham atau kita menerima saham itu dua yang berbeda, ya. Ya kalau yang satu, yang wakaf uang diberikan saham, ini namanya investasi. Sementara kalau kita menerima wakaf saham, ya berarti sahamnya yang kita terima. Arti kita punya kepemilikan dalam satu usaha tersebut. Sekarang bagaimana kalau umpamanya wakaf ini diberikan saham? Menurut saya sangat menarik, ya. Tadi seperti sudah disampaikan Pak Yunan, ya. Kalau saham itu dipilih dengan emiten bagus, jangka panjang, ini pertumbuhannya baik gitu, ya. Maka kita bisa mendapatkan dua model tadi, capital gain dan dividen. Sebaliknya kalau kita menerima saham, ini nggak bisa nih kalau umpamanya dapat dividen, kemudian capital gain-nya dianggap sebagai pendapatan, itu nggak boleh karena dia melekat kepada saham, nilai sahamnya, ya. Ketika satu barang ini memiliki fluktuasi harga, maka harga itu merupakan dampak pengukuran. Jadi bukan sebagai pendapatan atau biaya, gitu ya. Kalau kurang di biaya enggak gitu. Dia tetap nilai barang itu. Berbeda kalau kita investasi. Investasi itu kita kan menginvestasikan 1 miliar katakanlah untuk beli saham di MNC Sekuritas nih, ya, saham syariah. 1 miliar itu berkembang. Ternyata tahun keduanya harganya naik menjadi 1 miliar 100, ya.
Jadi capital gain-nya 100 juta itu dia pendapatan. Kemudian dapat lagi dividen, maka juga dapat pendapatan. Sehingga penghasilan dari pengembangan pengelolaan wakaf uang pada pasar modal itu, ya, pada saham itu, dia mendapat dua keuntungan, ya seperti itu. Nah, hanya saja pemerintah meminta supaya ini ada jaminan, jangan sampai 1 miliar itu hilang, gitu. Bagaimana cara menyiasati 1 miliar itu supaya tidak berkurang? Maka dicadangkanlah, gitu. Baik dari capital gain-nya jangan diambil dulu, biar dicadangkan, gitu kan. Kemudian dividennya juga bisa dicadangkan, ya, berikan lagi dari 20% atau 40% dari dividennya, gitu ya. 60% aja diambil sebagai pendapatan, 40% diinvestasikan, reinvestasi lagi, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan juga untuk menjaga jangan sampai investasi yang 1 miliar itu turun,